pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya ketika kita hari lepas hari ada perubahan. Karakter kita sedikit demi sedikit dikikis dari tabiat yang lama memiliki tabiat yang baru. Saya yakin Bapa kita di surga juga bahagia ketika kita terus berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik dan mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru yang memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang selalu Engkau beri untuk kami terus memperbaharui diri kami. Oh Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu New Karakter bagian kedua. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan dan mengajarkan kepada semua orang yang menjadi pengikutnya, bahwa di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berkata-kata, bukan kata-kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Akhir-akhir ini di situasi new normal, banyak keadaan yang bagi banyak orang sulit untuk beradaptasi. Sebelum corona, kita melakukan apa saja secara bebas. Tapi ketika kita memasuki situasi new normal, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Kemanapun harus pakai masker. Ibadah pun tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lalu kita harus diukur temperatur kita. Dan juga tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersalaman. Ini keadaan new normal. Kenapa pemerintah memberikan perintah dan arahan dalam keadaan new normal harus mengikuti protokol kesehatan? Karena memang virus corona, virus COVID-19 belum hilang. Nah, sebelum ditemukannya vaksin, virus ini terus akan menyebar. Karena penyebaran virus ini dari manusia ke manusia. Jadi dia terus hidup. Tapi kalau vaksin sudah ditemukan, maka virus corona tidak bisa lagi menyerang manusia. Dalam keadaan new normal, kita harus mengikuti aturan new normal. Begitu juga Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita harus hidup new normal atau new karakter di dalam Kristus. Mungkin banyak kata-kata, orang sering kali berkata-kata, kata-kata yang menyakitkan orang lain. Lalu kata-kata itu kan keluar dari dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, kata-kata kita pun bersih. Tapi kalau hati kita tidak bersih, yang keluar itu kata-kata yang sia-sia. Lalu kata-kata yang sia-sia yang sudah kita keluarkan, kita harus pertanggungjawabkan. Yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, segala sesuatu yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Ada orang bilang, mulutmu harimaumu. Apa yang kau katakan, itu nanti juga yang akan kau nikmati. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus berpikir dua kali. Kalau kita berkata-kata, banyak orang tidak bertanggung jawab dalam kata-kata karena memang lidah tidak bertulang. Kalau lidah bertulang mungkin dia melawan. Karena lidah kita tidak bertulang, maka apa yang kita katakan mungkin sesuatu hal yang sia-sia. Pikirkanlah kata-kata yang mendatangkan sukacita,
mendatangkan berkat. Lalu bagaimana kalau kita sakit hati terhadap orang lain, benci kepada orang lain, marah kepada orang lain? Kendalikan dirimu. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana menguasai diri kita. Kendalikan dirimu, kendalikan perkataanmu. Pakailah kata-kata yang membangun. Masih banyak perkataan yang membangun. Kalau ada orang yang membenci kita, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ingatlah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, 2 hari ini kita belajar tentang new karakter. Biarlah kita memiliki karakter yang baru di dalam Kristus, yang semakin hari semakin diperbaharui. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh berkata-kata sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.